Sains telah membantu manusia memahami alam, mengembangkan teknologi, dan memperbaiki kualitas hidup. Namun, Islam sejak awal mengingatkan bahwa ilmu manusia tetap terbatas. Karena Allah menyatakan bahwa manusia hanya diberi ilmu sedikit dibandingkan ilmunya. Dan hal ini sejalan dengan kenyataan ilmiah bahwa sains hanya bekerja pada apa yang bisa diamati, diukur, dan diuji. Sehingga sejak awal, kita perlu sadar bahwa sains adalah alat yang sangat berguna, tetapi bukan penentu seluruh kebenaran. Sains memiliki metode yang jelas, yaitu observasi dan eksperimen. Dan para ilmuwan sendiri mengakui bahwa sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris tidak bisa disimpulkan oleh sains. Sehingga sains memang tidak membahas tujuan hidup, makna keberadaan, atau realitas metafisik. Dan inilah yang selaras dengan ajaran Islam, bahwa akal manusia bekerja dalam batas tertentu dan membutuhkan petunjuk, wahyu, agar tidak melampaui kemampuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia meyakini hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh sains, seperti cinta, kejujuran, niat, dan keadilan. Karena meskipun sains dapat mengamati aktivitas otak, ia tidak mampu mengukur makna dan nilai di baliknya. Dan Islam menegaskan bahwa niat yang tidak terlihat justru menentukan nilai amal. Sehingga jelas bahwa sesuatu bisa nyata dan penting meskipun tidak bisa diuji secara ilmiah. Islam mengajarkan adanya perkara gaib seperti malaikat, ruh, dan kehidupan setelah mati yang tidak bisa dijangkau oleh sains karena berada di luar alam fisik. Dan ini bukan bertentangan dengan sains. Justru sesuai dengan prinsip ilmiah bahwa sains tidak membahas hal di luar objek kajiannya, sehingga wahyu berfungsi menjelaskan apa yang tidak bisa dicapai oleh akal dan eksperimen manusia. Masalah muncul ketika sebagian orang menjadikan sains sebagai satu-satunya penentu kebenaran, sebuah pandangan yang dikenal sebagai saintisme. Padahal para ilmuwan sendiri membedakan antara sains dan keyakinan filosofis, dan Islam mengingatkan bahwa mengikuti prasangka dan menjadikan akal sebagai hakim mutlak justru menjerumuskan manusia pada kesombongan intelektual. Islam menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi, sementara sains digunakan untuk memahami dan mengelola kehidupan dunia. Sehingga ketika sains menemukan sesuatu yang selaras dengan wahyu, kita menerimanya. Dan ketika sains belum mampu menjelaskan suatu hal, kita tidak menolak wahyu. Karena Allah memerintahkan manusia untuk berpikir sekaligus tunduk kepada petunjuknya. Tidak semua kebenaran bisa dibuktikan oleh sains. Dan itulah kenyataan yang justru mengajarkan kerendahan hati. Karena Islam tidak menolak sains dan tidak pula mengkultuskannya, melainkan mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu. Sebab ketika sains berhenti, wahyu tetap menjadi cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran sejati.